Selamat pagi dan selamat siang serta selamat sore kepada anak-anak yang bisa mengikuti pembelajaran Bapak hari ini. Pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang bagaimana sudut yang dibentuk oleh dua buah garis yang sejajar kita potong dengan satu garis lurus. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan ingat selalu protokol kesehatan, hindari kerumunan, selalu mencuci tangan serta menggunakan masker. Dua buah garis yang sejajar. Pengertian dari dua buah garis yang sejajar, misalnya kita mempunyai garis K yang sejajar dengan garis L, atau garis M yang kita sebut sejajar dengan garis N. Dua garis dikatakan sejajar jika jarak kedua garis sama dan tidak mungkin berpotongan. Maksudnya, jika garis itu kita panjangkan sepanjang yang kita mau, dia tetap tidak akan berpotongan satu sama lain. Nah, itu sudah dikatakan garis itu sejajar. Marilah kita lihat contoh dua buah garis yang sejajar kita potong dengan satu garis lurus. Sudut-sudut apakah yang terbentuk? Misalnya garis M sejajar dengan N. Kita potong dengan satu garis lurus, yaitu garis L. Titik potongnya ada pada titik A dan B. Pada titik A akan terbentuk sudut A1, A2, A3, dan A4. Begitu juga pada titik B akan terbentuk sudut B5, B6, B7, dan B8. Nah, sudut-sudut tersebut ada yang disebut sudut dalam, ada sudut luar, ada sudut sehadap, dan ada sudut sepihak. Yang disebut sudut dalam adalah sudut yang berada di dalam, yaitu sudut di dalam namanya sudut A3, A4, B5, B6. Itu sudut dalam. Sudut luar A1, A2, B7, B8. Yang disebut sudut sehadap yaitu sudut yang sama-sama menghadap ke satu arah. Misalnya sudut A1, dia sehadap dengan sudut B5. A2 akan sehadap dengan B6. A3 sehadap dengan B7. A4 sehadap dengan B8. Yang disebut sudut sepihak adalah sudut yang di dalam. Nah, misalnya A3 dengan B5 itu namanya sudut sepihak. A4 dengan B6 itu sudut sepihak. Nah, itulah contoh-contoh sudut yang dibentuk jika dua buah garis yang sejajar dipotong dengan satu garis lurus. Nah, bagaimanakah hubungan antar sudut-sudut tersebut? Dalam pembelajaran ini, dua garis yang sejajar kita potong dengan satu garis lurus, akan ada sudut sehadap, akan ada sudut dalam berseberangan, ada sudut luar berseberangan, ada sudut dalam sepihak, ada sudut luar sepihak. Nah, misalnya sudut sehadap itu sudut sehadapnya ada pasangan sudut sehadap A1
pasangannya B5. Dia sehadap dengan B5, A2 sehadap dengan B6, A4 sehadap dengan B8, A3 sehadap dengan B7. Sudut dalam berseberangan itu ada sudut yang berseberangan yang berada di dalam. Misalnya sudut A3 berseberangan dengan sudut B6, A4 berseberangan dengan B5. Itu disebut dalam berseberangan. Ada sudut luar berseberangan. Sudut yang berada di luar tetapi berseberangan. Misalnya A1 berseberangan dengan B8. Sudut A2 berseberangan dengan sudut B7. Nah, itulah pasangan sudut yang disebut sudut luar berseberangan. Sudut dalam sepihak artinya adalah sudut yang berada di dalam tetapi sepihak. Nah, misalnya sudut A3 dengan B5 itu disebut sudut dalam sepihak. A4 dengan B6 itu disebut dalam sepihak. Sudut luar sepihak misalnya pasangannya adalah A1 dengan B7, A2 dengan B8, itu disebut sudut luar sepihak. Nah, bagaimanakah hubungan besar sudut dari pasangan-pasangan sudut tadi? Sudut sehadap itu besarnya sama. Jadi kalau sudut itu sehadap, pasti besarnya sama. Misalnya kalau A1 besarnya sama dengan sudut B5. Misalnya kalau sudut A1-nya 110 derajat, berarti sudut B5 itu pasti besarnya 110 derajat. Misalnya kalau sudut A2 besarnya 70 derajat, maka sudut B6 itu pasti 70 derajat. Jadi sudut-sudut yang sehadap akan besarnya sama. Sudut dalam berseberangan itu besarnya sama. Misalnya sudut A3 akan besarnya sama dengan sudut B6. Nah, kalau sudut A3-nya 70, dia akan sudut B6 pasti 70. Demikian yang perlu Bapak sampaikan. Terus sudut luar berseberangan juga besarnya sama. Misalnya kalau sudut A1-nya 110, maka sudut B8 berarti besarnya 110 juga. Yang kedua, yang selanjutnya pasangan sudut dalam sepihak. Sudut dalam sepihak jumlahnya 180 derajat. Jadi kalau pasangan sudut dalam sepihak itu pasti besarnya 180 derajat. Misalnya kalau diketahui sudut A3 itu besarnya 70 derajat, maka sudut B ditambahkan dengan sudut B pasti besarnya 180 derajat. Jadi karena 180 derajat, maka sisanya sudut B itu 110 derajat. Sudut luar sepihak jumlahnya 180 derajat. Juga sama dengan besar sudut yang dalam sepihak. Nah, pasangan sudut luar sepihak jumlahnya 180 derajat. Demikianlah pembelajaran hari ini tentang dua buah garis yang sejajar dipotong dengan satu garis lurus. Semoga video ini dapat membantu kalian untuk mengetahui dari sudut-sudut sepihak, sudut dalam berseberangan, sudut luar berseberangan, dan hubungan antar sudut. Jika kalian suka video ini, silakan like dan subscribe. Terima kasih.